DPI episode malam ini, King juara dunia kasih paham decul. Semua salah Araujo. Manchester United resmi jadi grup lawak, kocaknya kelewatan. Apakah Bayern Munchen hentikan rentetan kemenangan Arsenal? Selengkapnya hanya di DPI. Selamat malam JM Team, ketemu lagi dengan Evelyn Nathan di sini dan pastinya bersama dengan geng Rabu Evelyn. Tapi sebelum Evelyn kenalan, Evelyn pingin cuplik sedikit-sedikit dulu aja karena memang kalau tengah pekan seperti ini tuh biasanya kan kita rekat ya kan, dekat sekali dengan UCL gitu loh. Yes. Ya kan? Nah, cuman sebelum kita bahas UCL nih ada yang lebih menggemparkan lagi, tim yang syarat dengan sejarah. Ini seolah-olah mengatakan untuk kita bahwa ya sejarah hanya sejarah saja. Ya kalau Evelyn sebagai fans Arsenal, Kak Aldi gitu ya, kita sih berhappy-happy aja ya Kak Aldi ya, betul nggak sih? Gue lo bagian gini, bagian gini lo bawa gue. Diseret lagi. Juga ya, keseret juga. Gue diem ya. Ini dia fans Arsenal kita yang boleh lah jumawa dan dingin-dinginan sendiri. Aldi Bawasir. Ada Chelsea gue. biru ya. Gue apresiasi The Blues Chelsea. Jangan dong. Dan di sini juga sudah ada fans Newcastle kita yang sepertinya dak-dikduk, naik turun roller coaster tapi lebih banyak. Ya, hidup jadi fans Newcastle ya, banyakan di bawah ketimbang di atas kayaknya. Rasanya gimana, Pak? Pegel dan capek, betul. Pegel banget loh. Biasa. Dan pastinya yang di tengah ini dia yang selalu setiap Senin ditunggu banget klarifikasinya. Anda kayaknya sudah punya udah terus-terusan klarifikasi. Job desk baru gitu ya. Jadi apa sih sekarang? NTMC. Pengacara. NTMC Polda. Wow. Pengacara Liverpool ini. Clarification terus ya, luar bioskop. Oke, nah kita mau buka dulu nih ya. Luar bioskop. Baru lagi. Oke, ngomongin yang baru-baru, ini kita langsung aja mau buka malam hari ini nih, di hari Rabu yang cerah untuk fans Arsenal pastinya. Ya kan, Rabu ini kita mau buka dengan pertandingan yang menegaskan sekali lagi bagaimana dominasi IPL atas La Liga. Woi. Kasih tepuk tangan dulu. Fans-fansnya Premier League boleh nih suaranya. Oke, kita melihat kalau bagaimana pertandingan antara Chelsea dan juga Barcelona. Ini benar-benar 3-0 banget nih ya. Dan gimana ya, dalam 11 pertemuan terakhir nih kalau kita melihat memang wakil Inggris sudah menang 10 kali. Ini kan ya udahlah, menilai sendiri silahkan ya kan. Kita bicara data-data aja seperti kata Kak Aldi, betul ya Kak Aldi ya? Datanya juara UCL masih banyak La Liga. Jadi baliknya ke juara ya. Itu benar. Pokoknya itu benar. Selama sombongnya diserang lagi nih. Aduh. Kita harus protect dia. Terima kasih loh Kak Aldi. Tapi selama ada data sombong sedikit nggak apa-apa Boleh. ya. Siap. Oke, banyak banget ini fans dari Barcelona yang kayaknya ngamuk-ngamuk banget dengan keputusan dari Hansi Flick. Satu, kenapa mereka kesel banget? Ya soal Araujo dulu deh. Ini kena kartu merah, ya kan? Terus abis itu ada pilihan bagus-bagus Rapinya, ada Rashford. Kenapa pilihnya justru Torres? Kenapa? Adakah yang bisa menjelaskan apa isi pemikiran dari Flick? Siapa yang mau Siapa nih? Sebelum kita ke Barcelona, boleh nggak sedikit Liverpool Forest dia ngomong? Kemarin belum ngomong. Belum ngomong. Oh. Si JM Team nungguin. Iya. Masih tersimpan. Klarifikasi of the week ada. Iya. Gimana Singkat Zal? aja ya. Singkat aja. Itu gue pengen ketawa kemarin doang. kan waktu itu dibilang season starts from now bagi Liverpool. Itu mulu. Sebenarnya simpel aja. Kalau emang mereka bisa dapetin rentetan hasil positif, ya starts from now. Tapi kalau tetap belum bisa dapat kemenangan dan masih kalah, ya tinggal dibalik. Ends from now. Musim ini udah berakhir bagi Liverpool. Simpel aja. Jadi kalau emang belum tentu balik ke performa awal, belum balik ke rentetan jalur kemenangan, berarti belum bisa. Tapi perlu diingat, di musim terlalu juara pun lawan Forest juga kalah di Anfield. Jadi kita anggap aja start from now-nya mulai nanti malam. Lawan PSV duluan. Di bawah MU, di bawah Everton Zal. Itu emang kebangetan. Tapi mulai nanti malam kita lihat Masih apakah terus ada aja. perbaikan. Jadi tunggu. Ini masih jadi lu masih undur lagi start from now-nya mulai nanti malam. Nanti malam Mas. Kita Apa lihat. yang berubah dari weekend ini ke nanti malam? ya. Menang di lawan Itu PSV faktor. pasti menang. Nanti PSV weekend kalah lagi. Iya. PSV, West Ham, ketebak ya? Leeds dan Sunderland. West Ham Itu sih, periode Zal. sampai Oh, 2026 jadi sampai periode. kasih waktu. Bentar, Oh, jadi West Ham
pertandingan siapa peringkat? Enggak, gini. Ya, aduh, Jadi tim juara Liga Inggris yang akhirnya bisa nyamain rekor juaranya Manchester United, terus dia belanja 450 juta pound. Yes. Terus habis itu the season starts ketika mereka menghadapi tim-tim kecil gurem di klasemen. Balikin kepercayaan diri dan jadi take it game by game, take it day by day. Kita lihat di bulan akhir November ini dan Desember. Jadi mungkin itu harapannya bagi Liverpool. Karena periode lawan akhir September. Periode lawan relatif lebih mudah dan kan banyak kita sering diskusi. Fixtures yang paling mudah sekarang kalau bukan Liverpool apa? Ini bagi Liverpool paling mudah. Paling mudah. Orang pada beli aset Liverpool. Iya, dan faktor lain kan kita banyak diskusi kalau Salah nggak sama kayak di musim lalu. Oh, jadi nunggu Salah ke Afrika. Itu di bulan Desember untuk mengetes. Terus ngapain perpanjang kontrak? Itu perhitungan mas. Karena tahun lalu mainnya bagus. Ini jadi dia kita tunggu. satu segmen khusus untuk mengeluapkan Kesel loh. untuk humasnya Liverpool klarifikasi dulu nih ya. Itu dia. Oke, cukup lah ya. Sudah cukup terbuli. Bukan maksud cukup klarifikasi maksudnya. Cukup klarifikasi. Boleh sekarang ngomong ke Vinci deh tentang Hansi Flick tadi, kita balik lagi. Ya, terakhir kali Chelsea ngalahin Barcelona, mereka go on to win the Champions League ya. Ini kita akan lihat selalu tim Chelsea yang ketika itu ya pertandingan bagi Barcelona sendiri. Walaupun Barcelona kelihatannya kalau bagi para dekul ya fans Barcelona nginget pasti golnya Andres Iniesta ketika itu dan juga gerakan-gerakannya Ronaldinho waktu itu. Cuman pada pada nyatanya emang Barcelona itu nggak pernah menang di Stamford Bridge itu sejak 2006 ya. Jadi udah 20 tahun berlalu. Dan di laga ini kelihatan banget loh apa yang jadi kekuatan-kekuatan Barcelona itu sama sekali nggak muncul, terutama bagaimana mereka lack of control di lapangan tengah ya. Statistik ini ada dan mungkin menjelaskan betapa ompongnya ya Lamine Yamal yang untuk pertama kalinya tampil di tampil di Inggris. Jadi gue juga baru ingat ya, dia sebelumnya belum pernah tampil di klub-klub tampil di Liga Champions melawan klub-klub Inggris di Inggris. Lamine Yamal ya kita tahu dia ada a series of injuries ya, mungkin membuat dia juga kondisi yang nggak dalam fit. Dia juga akhirnya minta penanganan yang berbeda dari tim medis Barcelona untuk mengganti dokter yang nanganin dia. Dan di laga ini ya lagi-lagi dia hanyalah satu faktor dari ompongan secara keseluruhan Barcelona yang terakhir Barcelona itu mencatatkan tembakan on target pada babak pertama itu dari tembakan dia menit ke-33 dan kemudian dia baru mencatatkan tembakan on target lagi itu sekitar menit 80 kayaknya. Jadi ada rentang yang cukup lama di mana Barcelona ya emang mereka bermain dengan 10 orang tapi ketika mereka bermain 10 orang pun gara-gara mereka karena Ronald Araujo pun nggak protes berlebihan ketika dia mendapatkan kartu kuning kedua. Ya overall ini penampilan yang jauh sangat mengecewakan dan jauh beda sekali dari ketika Barcelona menang atas Newcastle di St. James's ya. Ketika itu lini tengah mereka control the game, itu luar biasa banget. Absensi Pedri di laga ini kelihatan banget dan ya beberapa kali duel mereka juga kalah di lini tengah. Mereka nggak bisa press, mereka kewalahan menghadapi man to man markingnya Chelsea di seluruh lapangan. Yang gua cukup kaget adalah tim Chelsea ini bermain cukup dewasa untuk tim yang banyak berisikan pemain muda ya, Evelyn, seperti itu. Itu memang pengeluaran yang luar biasa ya. Tapi kita ke Aldi dulu nih sebelum ke Rizal, nanti boleh dikasih final statementnya gitu ya. Kalau dari Aldi gimana? Ini pemilihan-pemilihan yang dilakukan Hansi Flick aneh nggak sih? Enggak aneh. Oh, oke. Coba jelasin. Gua ke versi dulu. Maksudnya tadi lu bilang terakhir Chelsea menang lawan Barcelona, mereka juara Liga Champion. Poin apa yang pengen lu angkat dari situ? Bahwa tahun ini mereka akan juara Liga Champion? Good omen. Chelsea juara UCL tahun ini. Iya, terakhir kali mereka menang atas Barcelona itu kan fakta. Iya fakta. Cuma poinnya apa? Bahwa mereka punya kekuatan yang bagus untuk juara musim ini? No dong. Mereka bisa jadi challenger karena nggak ada lagi clear cut challenger. Siapa? Real Madrid kayak gitu, Liverpool kayak Bayern, gitu. Arsenal, Liverpool. Ya Arsenal maybe favorit. ketemu Arsenal di final. Iya, bisa aja. Come on. Ya masa Liverpool tadi siapa coba lu sebut dari Ya, Liverpool, negara lain siapa? Madrid, Bayern. Barcelona bisa Madrid bangkit. enggak, no. Madrid Di season never, di season Virsi, enggak, never cabi sleep lagi on kayak Madrid. gitu. Jangan coret Madrid. Jangan coret Madrid. Jangan Virsi. coret Madrid. Nggak segampang itu ya. Madrid biasanya masalah di dalam lapangan. Kali ini masalah di luar lapangan Betul. banyak. Di Iya. ruang ganti banyak. Tapi Madrid belum Inter juga. Inter unbeaten loh so far.
Iya, Ya kan? tapi Dan lihat aja unbeaten Inter dan lawan menang Milan terus. Menang terus. kemarin. Kalau unbeaten doang sih, Tottenham juga unbeaten. Peringkat 12 mereka. We'll never know di Club World Cup siapa yang jagoin mereka. Kita nggak Ya. tahu. We'll never know. Faktor-faktor. The real gitu ya. turnamen itu. Kalau duitnya Israel loh. Duitnya real, Aldi. duitnya real, benar, iya. Tapi emang Chelsea kan so far lagi memang bagus juga kan. Tahun Lagi ini kan bagus. lagi Lagi juara bagus. dunia. Iya, gue pengen antar baju klub. biru. Gue Yes. pengen memuji Chelsea hari ini. Oke. Soal Setelah lu pemilihan. jatuhin tadi. Oh iya enggak. Gue realistis. Gini, soal pemilihan squad, gue rasa nggak ada yang begitu bermasalah. Oh. Waktu lawan di Liga 2 kemarin menghadapi Athletic Bilbao, kurang lebih sama, kurang lebih di belakang gitu juga. Tapi the way they defense ini menjadi masalah banget. Dan Jadi bukan orangnya tapi caranya. yes, Oke. sekarang tadi Evelyn di awal kenapa Ferran Torres yang dimainin padahal punya Rafinha dan Rafinha, juga iya. Rashford. kalau dia bikin gol gimana? Selesai. Di 4 menit pertama itu ya. Itu dia tadi. Tadi Firzi mengatakan Lamine Yamal dapat menit Nggak masalah, shot. iya. Sebenarnya kalau di menit ketiga tadi Ferran Torres Iya. udah shotnya sangat Mata gol. terbuka kosong dan dibikin gol, gue rasa Chelsea akan kerepotan. Karena Chelsea dari tengah ke depan tadi gue setuju sama Firzi, cukup dewasa, cukup rapih, apalagi begitu Andre Santos masuk, bagus banget Chelsea. Tapi sama, they can defend, mereka nggak bisa bertahan dengan rapih. Chelsea nggak bisa mempertahankan situasi dipertahankan dengan cukup bagus. Defense line mereka gampang banget ke crack, gampang banget ke crack. Tapi seorang Kukurea bisa marking seorang Lamine Yamal itu buat gue udah top notch. Yes. Ya udah. Apa hafal. mungkin mereka senegara juga, gue nggak tahu. Jadi Ya, udah udah saling hafal kenal latihan di karakter timnas. masing-masing Yes, gitu ya. dan emang lu man to man sama Kukurea, lu bakal dibikin Iya. kesel. Yang spesial lagi sih sebenarnya ini kan Barca datang ke laga ini dalam rentetan 24 pertandingan mencetak gol ya. Dan ini di stopin sama Chelsea dan juga Hansi Flick nggak pernah ngelatih di Liga Champions dan ngeliat timnya nggak mencetak gol. Ini adalah pertama kalinya juga bagi Hansi Flick. Dan kalau alasan Ferran kenapa dipilih bandingkan Rashford, Iya. sebenarnya Flick memberikan penjelasan sebelum pertandingan. Dia bilang Ferran lagi bagus formnya, Yes, setuju. dia habis bikin 2 gol contribution. Reward. Iya, reward dia untuk main dan Rashford juga lagi ingusan, lagi sakit. Oh. Jadi makanya dia nggak fit dan nggak dikasih waktu starter. Jadi nggak starter di laga ini. Itu dia ditanya kenapa pemilihan Ferran seperti itu. Sudah tepat pemilihan pemain dari Barcelona, terutama di pertandingan semalam ya. Tapi eksekusi pertandingannya emang menurut gua kurang bagus. Nggak bagus. Di pendekatan dari Chelsea juga oke untuk press from the front, itu pressing dari awal tuh juga udah oke pendekatan. Dan gue tadinya sebelum pertandingan mulai gue mikir Chelsea punya peluang kalau mereka nurunin setup permainan yang sama kayak di final lawan Club World Cup PSG dengan mainin Mario Gusto sebagai bek kanan dan Reece James digeser ke tengah. Itu setup big games yang paling cocok untuk mereka. Mungkin nanti gambaran lawan Arsenal bakal begitu juga setupnya nih, ke gambar kayak begini. Tapi emang itu pendekatan game yang paling bagus. Dan kalau ngomongin Barcelona, gue rasa ini udah masalah yang sering kita lihat dan mereka paling blunder musim ini adalah memulai musim tanpa mencari pengganti dari Inigo. Menurut gue itu kondisi yang blunder banget, yang mana Araujo sejak bersama Hansi Flick dia udah bukan tipe back yang sama lagi menurut gue, dan dia kerap kali melakukan error-error yang merugikan di game-game besar kayak contoh lawan PSG 2 musim lalu dan pertandingan kemarin lawan Chelsea. Dan juga Barcelona menurut gue kalau sampai nggak bergerak di Januari untuk dapetin center back yang sepadan untuk menggantikan Inigo, menurut gue ini bakal jadi musim yang panjang bagi Barcelona dan juga Hansi Flick khususnya di Liga Champions. Sebenarnya ada yang bisa diutilize. Apa tuh? Itu Siapa? Martin. Geser ke tengah kayak Waktu lawan Athletic Bilbao, cukup bagus kemarin. Haha. Athletic Bilbao bukan tim jelek loh, tapi bisa clean sheet dengan defense line yang cukup rapi. Dan saat lu mau main high defensive line seperti yang Hansi Flick pengen, seorang Martin juga cukup oke gitu loh. Jadi buat gue udah cukup lama lah bilang Araujo bukan level dan nggak akan ada di levelnya Barcelona. Nggak akan ada. Udah terlalu Iya. buruk ini pemain. Ini pemain jelek, pemain bukan world class, dan gue bingung kenapa dia jadi kapten di Barcelona. He's not even decent player. Wow. Ini pemain yang terlalu buruk untuk dimainkan oleh tim sebesar Barcelona. Dan apa yang dia lakukan di luar kartu merah, week in week out, hampir sering, beberapa pekan lalu yang bikin gol kalau nggak salah dia. Aha. Cuman It's not about goal ya. untuk defense line, dia terlalu reckless, dia terlalu banyak kecerobohan yang meninggalkan lubang di belakang, dan itu nggak boleh untuk tim yang set up defense rapi Barcelona. Karena apa? Lu bermain high defensive line, saat ada satu yang bolong, itu akan mudah dimanfaatkan oleh lawan. Di luar Athletic Bilbao kemarin, hampir semua tim bisa memanfaatkan yang di belakang dari Barcelona. Hampir semua tim.
Oke, itu strong statement banget. Gimana? Kalau menurut kalian, JM Team, kalian setuju nggak sama yang tadi disampaikan oleh Aldi itu? Katanya bahwa Araujo ini tidak Not a good player. selevel dengan Barcelona dan juga kenapa jadi kapten gitu ya. Nah, itu strong statement banget. Silakan langsung berkomentar aja ya. Nah, kita berpindah sedikit ke Chelsea gitu ya, Oke. karena memang banyak sekali yang bisa kita apresiasi dari Chelsea. Salah satunya Estevao. Bisa dibilang dia punya bakat istimewa nggak sih? Dan apakah sudah seharusnya Maresca ini memainkannya setiap pekan? Coba. Gue bilang dia emang istimewa ya. Dari awal musim kita udah ngeliat setiap kali dia dikasih kesempatan dia selalu bisa perform. Lawan West Ham dia perform juga. Lawan Liverpool sebagai pemain pengganti nyetak gol kemenangan juga Estevao itu, dan tiap kali dia setelah itu dapat starter dia selalu nggak nyanyain gitu. Dia selalu dapat kesempatan untuk membuktikan dirinya kalau dia salah satu talenta yang emang paling bersinar di top 5 Liga Eropa mungkin di musim Yes. ini. Dan gue bilang Sampai dipanggil Estevao. Estevao, Estevao. pas kali ya, pas buat dia. Dan kondisi Hey, benar, kepikiran ke sana tuh jadi ya. hey. Kalau kita lihat tim ini untuk gantiin peran Estevao, maksudnya untuk mendapatkan peran kayak dia itu kan nggak gampang. Dia harus menyingkirkan iming-iming menggantikan peran dari Cole Palmer yang kita tahu adalah pemain paling krusial yang dimiliki Chelsea oleh musim lalu. Mungkin bisa dikatakan seperti itu, dan dia muncul di tim ini dan seakan-akan kayak nggak pernah hilang terlalu lama gitu di tim ini. Bukan kayak pemain baru untuk pemain berusia 18 tahun ini. Jadi beruntung banget Chelsea. Gue kali ini harus mengapresiasi tim rekrutmennya ya. Di musim ini kayaknya on point semua pembelian mereka, dan ini salah satu pembelian yang smart signing dan sekaligus bisa mengotak-atik posisi tuh. Dengan hadirnya dia, Pedro Neto juga bisa digeser ke area tengah kayak pertandingan semalam lawan Barcelona. Jadi ini pembelian yang emang Estevao banget. Estevao Cocok banget. Kalau lo bisa mengapresiasi Gua tahu arahnya pembelian yang bagus, apa sih pembelian yang kan? bagus itu? Lagi ya, mari kita selamatkan Rizal kali ini. Kita selamatkan Rizal dulu. Nah, ini Yang kita nggak akan Isak ya, oke. kita akan ke Ketawa tapi Firzi. ada air mata. Ke Firzi boleh nggak abis ini menjelaskan dulu, karena ini Siap. beberapa pihak juga merasa bahwa gol ketiga yang dimiliki oleh Chelsea ini yang dilakukan oleh Delap ini ada yang bilang oh itu harusnya offside, ada yang bilang enggak. Nah, tolong dijelaskan kenapa itu jadinya nggak offside, coba Kak Firzi. Langsung nggak? Oke guys, kita akan lihat bagaimana proses terjadinya gol Delap ya yang ada di posisi ini. Tapi yang menurut gua yang sangat menarik adalah ketika kejadian di area sini ya, di mana Barcelona seperti yang tadi gua bilang itu mereka kehilangan bolanya gampang banget di lini tengah. Kalau kita lihat dalam build up menuju gol ini, at least ada 2-3 kesempatan para pemain Barcelona bisa mendapatkan bola ya. Tapi mereka kalah duel. Sehingga bola dioper ke area tengah, dan area tengah bisa memberikan umpan terobosan kepada Enzo di area yang tidak terjaga. Dan di sini adalah tracking dari baris pertahanannya Chelsea yang menurut saya itu tidak setara dan tidak bisa mengejar lari Enzo. Dan kita lihat bagaimana backline Chelsea terlalu berusaha bertahan dalam compact square, tapi bola lari kepada Enzo yang keluar dari area posisi aslinya untuk ke arah kiri. Nah, ini yang jadi permasalahan bagi backline Barcelona yang to be fair ini bukan masalah baru bagi mereka. Sepanjang musim hal ini udah terus-terusan terjadi. Bagaimana striker tengah bisa mengambil positioning di area lebih ke belakang di area gawang dengan bola dialirin ke kedua sisi flank, dan boom, dengan satu gerakan itu aja udah terjadi suatu situation yang hampir pasti 99,999% gol kalau ada bola diarahin ke tengah. Dan Delap bilang di after the match bahwa dia tidak khawatir sama sekali dia akan berada dalam offside. Artinya dia udah tahu game situation seperti apa yang bisa dieksploitasi oleh lawan. Dan ketika bola nyampe ke Enzo, dia bilang dia udah tahu Enzo ini nggak offside, dan sehingga dia akan menyelesaikan peluang. Dia bisa nembak ke sini, dia bisa nembak ke sana, no problem, it will be a goal biar bagaimanapun. Hanya sentuhan kedua dia, usaha kedua dia di pertandingan ini yang langsung berbuah gol. Dan ini juga menjadi
Gol pertama Delap ya bagi Chelsea setelah Club World Cup. Jadi memang pemain yang kita udah tahu kekuatannya di Premier League, tapi mungkin belum bisa cukup mengekspresikan dirinya karena cedera yang dia terima pada awal musim, sehingga sekarang dia bisa menyelesaikan peluang dengan sangat baik. Tapi bagi Barcelona ini adalah suatu hal yang semua fans udah katakan harus ada solusinya, dan juga betapa batunya Flick untuk terus memainkan highline tinggi seperti ini yang makin hari makin kebaca, semua tim bisa mengeksploitasinya. Seperti itu ya guys. Ya, ini menjadi sebuah rekor juga ya untuk Delap ya. Akhirnya dia bisa membuat gol pertama dari Delap ini. Dan kita lihat sama-sama juga tadi kalau dari penjelasan dari Gavirsi juga sudah disampaikan bahwa sebenarnya Barcelona punya beberapa kesempatan tapi emang kalah duel. Nah, ini yang menjadi juga highlight tadi kalau Rizal sempat bilang juga bahwa kualitas individu walaupun muda-muda gitu ya, tapi ini mereka bisa membuktikan loh Chelsea luar biasa. Nah, ada lagi yang bikin rekor nih, tapi rekornya agak bikin gemes sih kayaknya ya. Wah, apa nih? Karena bayangkan ya, klub ini sudah menghadapi sebuah klub ya kan yang pemainnya 10 orang doang. Udah gitu mainnya di kandang dia sendiri loh. Terus dia kalah gitu. Tahu dong siapa? Jelas. Siapa lagi kalau bukan MU? Aduh, ini gimana sih? Dan kayaknya rekor yang dimiliki oleh Everton ini sebagai klub pertama ya yang bermain 10 orang dan bisa menang di Old Trafford. Betul. Ini rekornya kayaknya soon akan diikutin sama tim-tim lain juga sih kalau MU begini-begini terus. Ya nggak sih? Kejam kalau itu diikutin. Kejam sama ya? tim. Terlalu kejam Tapi ya? bisa aja fakta sih ya. Coba gimana? Kalau emang kekalahan MU kemarin ya itulah yang terjadi kalau lu kepotong sama international break ya. Kita ngeliat sebelum international break MU punya kemampuan untuk bisa merespon setelah mereka ketinggalan. Tapi mungkin faktor itu juga yang berpengaruh bagi mereka untuk di pertandingan setelah international break kali ini. Karena sebelum periode 2 game mereka seri lawan Spurs dan juga lawan Nottingham Forest, itu kan mereka untuk pertama kalinya tuh menang 3 game beruntun bersama Amorim. Tapi setelah itu udah mulai agak karatan lagi. Walaupun gue harus akui emang ada perubahan di game-game tersebut. Mereka bisa merespon yang mana biasanya di musim lalu game-game kayak gitu biasanya MU kalah. Tapi di game tersebut mereka bisa. Tapi kan kita tahu ya ketika lu udah ketinggalan dan lu dipaksa untuk menyamakan kedudukan lagi, itu menguras tenaga lu. Iya. Itu menguras intensitas tenaga lu dan makin kelihatan kalau tim ini menurun fisikalnya. Dan itu puncaknya gue rasa di game lawan Everton kemarin. Yes. Emang secara statistik kalau kita disajiin ini kelihatannya kayak mereka dominan banget. Iya, Tapi kerja gua- keras loh. Kerja keras banget. Tapi gue ngeliat di babak pertama hal itu nggak kelihatan. Mungkin hal itu kelihatan setelah mereka dipaksa untuk merespon di babak kedua atau setelah Everton turun ke 10 pemain. Tapi faktanya setelah turun ke 10 pemain Everton bisa golin juga, dan MU menurut gue layak kalah berkaca dari pertandingan di babak pertama aja, karena nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa untuk melakukan respon secepat mungkin, dan itu adalah tipe game yang udah ditentukan dari babak pertama. Karena setelah momen kebobolan gue nggak ngerasa MU punya kemampuan untuk bisa ngembaliin keadaan sih. Jadi emang bad day at the office dan semoga aja bisa segera bounce back. Oke, wow, tadi dari Rizal bilang MU layak kalah. Gimana kalau dari Aldi gimana, Di? Apakah ini MU-nya yang kurang atau memang ini Pickford aja yang lagi keserupan rohnya Casillas banget nih? Coba. Casillas. Ini Aduh, sampai tarik napas. bukan gue bingung memulainya gitu. Tiap pekan kan begini terus nih. Sampai bosan. Sampai bosan gitu loh. Apalagi yang dihadapi ini adalah Everton yang lagi masih shaky juga under Moyes. 10 pemain di mana teman satu tim itu berantem. Di kartu merah bukan karena dijegal atau menjegal lawan, tapi karena nampar teman sendiri. Tuh udah aneh padahal. Ini udah ultimate aneh gitu loh. Dan lu cuma bisa bikin 1.7 XG dengan tim seperti ini di kandang. Lawan Ya kan? 10 orang. Lawan 10 orang. Gua nggak ngerti apa yang membuat Amorim dipertahankan lagi. Kayak mau cari alasan juga alasannya udah nggak masuk akal Yes. lagi semuanya gitu. Gua jadi manajemen MU bayar kompensasi. Serius, nggak bisa ngelatih nih pelatih. Di anniversary setahun ini. Whatever Game it is. anniversary ini ya. Setahun dia? Setahun pas. Setahun, sama setahun game pas. ini. Cuy, 12 bulan. setahun. Lu paling nggak udah punya bayangan lu mau ngapain. Setahun di Premier League menang 9 kali. Iya. Oh, 12 kali all 12 bulan, 12 kali kemenangan all competition. 9 kemenangan. Di Premier League 9. Yap. Premier League 9. Artinya kan emang mau dibawa serendah apa ini tim gitu loh. Ini Manchester United, bro. Tim yang besar gitu loh, bentar. Terus juga dengan permainan kayak kemarin menghadapi Everton. Yes, Everton kalau tadi X-nya cuma 0, sekian, ya emang begitu mainnya. Even dengan 11 pemain pun. Sama tadi Chelsea Barcelona, apakah kalaupun ada Araujo di lapangan akan berpengaruh? Nggak juga.
emang jelek defense-nya. Nah, Everton kalaupun dia bermain 11 pemain, apakah harusnya lebih menyulitkan bagi MU? Nggak juga. Emang begitu Everton mainnya. Segitunya nggak membahayakan. Segitu nggak membahayakan ya. Tapi kecuali tetap kalah set gitu. piece, Oke. corner, Everton di situ bahaya. Grealish pun kemarin nggak yang lagi, ya dia memberikan pre-assist kepada Dewsbury Hall. Oke. Cuman throughout the game, tadi emang dominan megang bola MU. Tapi 70%. adakah urgensi? Adakah tujuan dari setiap passing ini? Striker mereka apakah merepotkan lini pertahanan dari Everton? Nggak juga. Ini buat gue udah terlalu jauh. Yang tadinya gue pengen bercandain MU tiap pekan, jadi udah nggak lucu lagi. Jadi udah speechless sekarang. Speechless dan, ini serius nih MU begini nih gitu loh. Karena, oke, kalah one thing, tapi kalahnya kayak begini, Aduh. ini udah beyond sih. Atau mungkin kan 5 game sebelum ini mereka bisa dikatakan positif lah ya. Tapi kalau positifnya Apalagi menang kita lawan Liverpool, menang di Anfield Oke. itu game yang bikin lo naik moral lah. Tapi kita pikir-pikir di 5 game tersebut MU nggak kayak di kondisi lawan Everton. Dalam artian di tim lawan Everton tuh mereka agak pincang kalau menurut gua, terutama di sisi kiri ya. Nggak hadirnya Cunha, abis itu Dorgu juga jadi starter, yang mana biasanya Dorgu itu kan turun lebih ke di pemain substitusi di babak kedua. Tapi kita kelihatan tim ini kalau momen starting 11 andalan yang nggak ada di atas lapangan, ini tim yang berbeda dari segi cara main, dari segi intensitas. Jadi gue mikir setelah game melawan Everton ini, apalagi mereka akan menghadapi periode tanpa Mbeumo kurang lebih 1 bulan. Nazrawi juga kita nggak akan melihat Amad kurang lebih Diallo. 1 bulan. Ahmad Diallo juga kita kurang lebih nggak ngelihat 1 bulan. Mungkin di game periode Desember sampai Januari, ini benchmark game yang akan dihadapi sama MU. Tipe-tipe game kayak begini, nggak ada intensitas, momen ketika pergantian dari pemain starting 11 pertama dan juga ke substitusi nggak berimbang. Gue khawatir di bulan Desember nanti sih bagi MU, ketika momen mereka ditinggal sama pemain-pemain kuncinya, karena bukti lawan Everton kehilangan 1 pemain kunci aja dampaknya sedalam ini. Zal, Jadi berat bagi sebentar, mereka. kalau lu bahas line up, Yoro, De Ligt, Shaw, biasa kayak begitu. Yap. Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, oke. Gue mau Ahmad, oke. Zirkzee, oke. Ya. Masa line up sebagus ini, outputnya kayak begitu? Tapi enggak, jadi Bar kritik dari utamanya soal line up ya, kalau kita ngomongin line up, sebenarnya kritik utamanya itu soal rigidity, kekakuan Ruben Amorim ketika Man Exactly. United tertinggal. Ini gue ambil baca-baca juga tadi di kolom forumnya Manchester Evening News ya, mau lihat reaksi para warlock itu gimana sih di media sana. Dan mereka bilang bahwa inflexibility, ketidakadaan fleksibilitas Amorim untuk mengubah sistemnya itu salah satu hal yang paling damaging dari eranya dia. Emang beberapa pertandingan terakhir dia dapat momentum itu ya, jalan 5 pertandingan nggak kalah untuk pertama kalinya ya. Manager of the month. Manager of the month, dan itu menimbulkan tren momen positif lah yang kayaknya bisa menyelamatkan momen dia nih. Dan ketika itu, tapi kita bahas kan ketika dia pertama menang 2-3 pertandingan awal lah, kita bahas di sini bahwa data wise ini tuh nggak sustainable apa yang mereka lakukan, karena mereka nggak menciptakan cukup peluang berkualitas untuk mempertahankan tren kemenangan itu, dan pasti suatu waktu ini akan drop lagi. Dan sekarang ini adalah salah satu buktinya. Mau gimana lagi mereka menghadapi Everton 10 pemain, tapi tetap for the game mereka mempertahankan skema that 3 back gitu. Ketika Kobe Mainu masuk menggantikan Casemiro, itu orang-orang bilang ini seharusnya bukan Casemiro yang keluar, at least salah satu dari 3 center back. Lebih kuasain midfield. Emang secara kuantitas, jumlah dan kualitas di bench nggak banyak ya yang bisa melapisi Zirkzee ya. Di belakangnya tuh di bench tuh kayaknya cuma ada 1 pemain yang berusia 18 tahun. Lupa gua namanya. Cido ya? Bukan, ada namanya Lesi. Lupa Lesi. Tapi kata orang-orang it's better kita turunin aja nih pemain masih 18 tahun dalam 20 menit terakhir pertandingan. Mau tetap kalah nggak apa-apa, at least they try, at least mereka berusaha memasukkan penyerang lagi untuk mengubah keadaan. Karena Man United dari dulu selalu punya tradisi untuk menurunkan pemain-pemain muda mereka dalam situation apapun, bahkan dalam situation yang full pressure kayak gini. Jadi itu tidak di Amorim.
Tidak di Amorim. Tidak di Itu Amorim dari dan patahin kelihatan. tradisinya. Walaupun Zirkzee sendiri juga udah 1 tahun ya dia tanpa kontribusi gol bagi Man United untuk penyerang yang seperti dia, Tenang, penyerang Isak. andalan seharusnya. Tenang Isak. Tenang Isak. Ini lebih Ada yang tapi lebih. Isak harga tapi Bandinginnya si sama Zirkzee Isak cuma 35. Oh, iya. Itu juga dicicil loh. Isak. Iya, Isak, berarti 5 orang. Nah, sebandingnya. jadinya Kena itu lagi. sebenarnya sumber frustrasinya Amorim. fans Man United itu, yaitu tadi bagaimana Amorim itu terlalu Stubborn kaku one. dalam skema bermain dia. Padahal situation di lapangan, ya lo nggak bisa terus-terusan ngasih umpan-umpan silang ke back Everton yang gede-gede gitu. Nggak bisa. Seharusnya Harus belajar ada sama lebih Sondaes banyak. dia. Harus Oh, belajar sama Sondaes. Sondaes. Sondaes sama Liverpool lihat Mourinho, Liverpool. gampang banget di depan gawang. Betul. Oke. Tinggal tembak, tembak sorry, udah. Tapi udah. kita lihat di 3 kemenangan MU itu ketika ada Cunha ya, mayoritas di game itu ada Cunha. Kenapa gue yakin Cunha itu nggak hadir di game kemarin tuh damaging bagi mereka. Mungkin itu Signifikan. paling parah mungkin ketidakhadiran Cunha, karena kita lihat game lawan Brighton, MU kan punya setup mungkin secara build up mereka nggak terlalu bagus, tapi untuk menangin bola di sepertiga akhir lapangan itu sesuatu yang meningkat di 3 game ketika mereka 3 kali menang beruntun itu. Bisa maksa tim lawan error di periode tersebut. Ketika lawan Brighton mereka bisa menangin bola di tengah menuju ke sepertiga akhir langsung tembak dari Cunha punya kemampuan nyetak 7 gol dalam 1 tahun terakhir, itu 7-7 dari luar kotak penalti. Jadi itu sesuatu yang dirindukan, dan ketika pemain kaliber kayak begitu hilang, itu balance-nya nggak ada antara dia dan Mbeumo tuh biasanya saling mengcover area kanan dan area kiri. Tapi itu sesuatu yang hilang, dan nggak heran ketika nggak ada Cunha, bukan hanya MU merindukan Cunha, tapi Mbeumo pun juga merindukan Cunha. Karena ini adalah 2 pemain yang bisa dikatakan distribusi gol di antara mereka berdua ini volumenya tinggi banget. Itu yang Dan gue bilang di awal musim, bahwa gol bakal datang dari Cunha dan juga Dua itu. Mbeumo. Dan ini yang gue bilang juga bahwa MU mainnya nggak bagus, bahkan ke arah jelek. Tapi mereka punya pemain-pemain yang tadi gue disebutin, 2 sama Rizal, Casemiro, Bruno. Mereka punya ketajaman, mereka punya clinical shot yang bagus. Kalau mereka punya space untuk nendang, untuk memberikan finish, ada peluang buat MU untuk bikin gol, walaupun secara XG bakal rendah sekali. Tapi paling tidak ditunjukkan berkali-kali MU menang bukan gara-gara permainan yang bagus. Wah, iya, efektif. Tapi mereka efektif dan nggak salah. Nggak salah lu bermain efektif. Cuman tadi Virzi udah jelasin dengan sangat baik bahwa apakah ini akan sustain? Nggak bisa. Jawabannya udah jelas. Iya. Nggak akan sustain. Karena lu ngandelin sama hebat 1-2 orang. Which is nggak salah. Madrid pun demikian. Saat mereka punya strategi dasarnya nggak jalan, pemain kayak Vini, pemain kayak Mbappe, pemain kayak Rodrigo, pemain kayak Bellingham akan menjadi satu orang yang oke, this is maybe my day. Mungkin ya kalau jadi hari gua bakal show off. Itu musim lalu sih, musim ini mereka juga kurang. Itu harus tunjukin. Nah, MU praktis musim ini. Selain Casemiro, Mbeumo, Bruno dan juga Cunha. Siapa? Sesko bagus banget. Ada supply nggak ke dia? Nggak ada. Walaupun jomplang ya, antara Sesko pun juga nggak memuaskan banget. Kesian, Sedangkan tapi penggantinya si Zirkzee juga levelnya jauh banget. 1 tahun nggak mencetak kontribusi gol tuh kebangetan loh. Kebangetan sih ya. 1.300. Udah happy anniversary ya. Anniversary. Anniversary juga. Dan kalau ngomongin sustain atau nggak sustain, ya itu emang bisa kita validasi dengan cara ketika kita lihat menang di periode mereka menang lawan Liverpool, lawan Brighton, abis itu seri lawan Spurs dan Nottingham Forest. Lihat di menit berapa mereka golin. Itu rata-rata golnya mereka dapat gol kemenangan atau di periode mereka menyamakan kedudukan, itu rata-rata 80 menit ke atas semua. Dalam artian lu emang lagi dapat periode yang positif, tapi nggak ada periode positif lu yang menang itu secara nyaman gitu. Nggak ada game lawan Sunderland kayak contoh periode kemenangan pertama mereka di periode positif ini lawan Sunderland, itu menangnya dari menit berapa mereka udah unggul 2-0 dan mereka bisa nyaman mainin 90 menit kayak begitu. Tapi di 4 game setelahnya yang unbeaten ini nggak ada satupun mereka menang tuh secara nyaman yang udah ngamanin 3 poin dari menit 70 let's say seperti itu. Tapi butuh ekstra usaha untuk bisa mendapatkan hasil. Jadi itu kalau sustain nggak sustain, ya itu. Contohnya kayak Liverpool di awal musim butuh gol Iya, kita akhir bahas semua. juga kan. Itu nggak Iya, sustain dan nggak itu contoh yang sustainable. dialami oleh Tapi MU Zal, sekarang. gampang banget ini dibantah sama fans MU. Apa tuh jawabannya? Kita nggak kalah sama Nottingham Forest, tapi Ouch. yang penting Ouch. Terus, ouch. Takut ya, takut Iya banget sih ya. nggak bisa dibantah kalau itu ya. Bantah dong. Tapi itu nggak bisa dibantah sih benar sih. Ya udah, lu mau bilang kita jelek, MU jelek, bla bla bla, kalah nggak sama Forest? Tapi Kita mah nggak. solidnya Liverpool dan MU sama-sama nggak sustain. Itu yang bisa salah Iya, untuk Liverpool dan nggak sustain. MU-nya tuh. Sama-sama disalahkan, sama-sama Sama-sama. bisa jadi excuse Ada- gitu ya. Ada dibantah lagi, Zal. Apanya? Sorry, MU di bawah Liverpool. Jangan sama-samain. Kita 11-12, bukan cuma yang peringkat jauh. Di bawah Everton. Di bawah Everton. 11-12 Iya, kita iya, nggak beda iya. jauh sekarang. Tapi emang aduh sedih banget sih ya, dan mungkin banyak juga fans MU yang di jagat maya tuh pada komplain-komplain juga. Tuh harusnya bisa tuh Lemons tuh amanin, antisipasi dong,
jangan Apa sampai golnya golnya Bradbury sih. Hall? Iya. Gila kali. Tangannya kena sih. Tapi Iya. cuy, itu lahir Enggak, dari kalau sebuah gua proses bilang, yang iya. hampir nggak ada yang ganggu. Bruno cuma nyenggol doang, terus abis itu dia Iya. ke kanan, shootnya bagus banget. Ya ketepis dikit, cuman ya lu Buffon. Ya, atau Shot ya, gitu, gua- panjang iya. gitu tangannya ya. Spiderman lu. Enggak, kalau real time emang kayaknya waduh ini world class banget. Tapi kalau lu lihat replaynya itu sebenarnya nggak terlalu di pojok loh. Nah ini gua nggak tahu nih positioningnya Lamens apa gimana ya. Bukan berarti terlalu menyoroti dia, tapi emang di Sulit. pertandingan ini kan perbandingannya Pickford gitu, yang penyelamatannya gila-gila ya. Dan ya emang nggak bisa dibandingin bahwa Pickford emang udah lama dia seorang produk Premier League dan Lamens baru setengah musim pertamanya, ini baru musim keduanya kok di top flight football ya. Jadi memang kita nggak bisa terlalu kasih Iya, pressure. gua terlalu nggak nyalahin besar. Lemon sama sekali di sini. Lu nyalain wasit nggak tapi Yang ngasih mana? kartu merah? Harus Itu temen sama temen sih menurut Itu lu? harus. Dulu Lee Bowyer? Walaupun Lee terjadi. Bowyer sama Kieran Dyer tuh tonjok-tonjokan, Pak. Sampai robek baju, Pak. Kalau ini kan cuma ditampol sekali, si Kina juga kayaknya nggak masalah. Menurut lu berlebihan nggak? Enggak loh. Menurut gua harus. Menurut gua lu udah menunjukkan Agresif. Iya. Ah. Dan itu kan tetap aja hitungannya biarpun bukan ke lawan, itu kan namanya tetap sebuah Violence, membahayakan, ya? membahayakan, Violent, endangering. Oh Itu kan iya, tetap. Pak, agresif. Dan itu ke arah ya. wajah. Dan di atas leher. Yes, Iya, itu ke arah wajah menurut lo juga. kalau gitu Jadi wajar. udah ada pasal berlapis nih gitu kalau si wasit pengen ngasih kartu merah juga gitu. Ya, kalau kata Roberto Martinez sih emang letter of the law ya. Karena Iya. dia jadi analis pertandingan kemarin kan di Sky, dia bilang emang letter of the law itu kartu merah. Tapi menurut gua harus juga orang Kane-nya juga nggak masalah, kecuali kalau Ya Kane-nya sekarang kalau Kane-nya nabok masalah dia balik. sadar diri dong. Ayo dong kartu merah kan tim aku dong. Iya jangan Gitu iya, dong. makanya. Kan nggak mungkin. Kecuali Kane-nya bilang udah nggak usah sit. Mau ngapain Iya. sih? Iya, Berlebihan. Tapi di era Berlebihan. VAR, di Di era era semua VAR. kamera ngeliat di situ Nggak bisa. selamat. Nggak Apalagi sama yang nonjok periode kepala gitu ya, leher ya, Jar. Wah. Relevan bagi kita sih relevan tuh kasusnya itu. Relevan Iya. banget nih. Belum lama tuh. Ya. Baru pekan lalu ya, udah. Gue mau respon yang soal Lemens itu ya. Iya. Gue ngerasa sejak dia datang ini pemain yang kita ibarat di padang pasir nih ketemu Air. sumber air nih. Oh. Asik. Ketika lu nonton Onana setiap pekan, lu dapat Lemens itu kan tandanya itu upgrade-nya luar Upgrade. biasa. Periode positif MU dimulai dari datangnya Lemens. Jadi menurut gue dengan apa yang dia udah selamatin di periode positif tersebut, menurut gue nggak layak kalau dia disalahin. Karena justru kalau Sangat nggak dia layak. ketinggalan 1-0, kemana pemain-pemain lain? Ketika lu sebelumnya diselamatin sama Lemens, lu terhindar dari kekalahan tuh gara-gara Lemens. Ketika ada Lemens satu momen yang seharusnya kita bilang dia bisa bekerja lebih baik, Yaudah, kenapa maafin aja pemain-pemain lah. yang lain nggak bisa step up untuk nyelamatin Lemens gitu? Ketika momen biasanya Lemens nyelamatin mereka. Jadi Tapi, Zal, harus bagi mereka tuh. Emang udah menjadi nature-nya. Iya. Harus nature of the ada yang disalahin. Yap. Nah, To blame. kalau enggak Harus pembahasan tiap minggu Harus ini disalahin. Nanti Maguire, nanti Luke Shaw, nanti Rashford aja mesti disalahin. baru mau ngomong. Tega, Kita ya? tiap minggu tuh pokoknya bahasnya MU. Tugasnya apa? Nyari kesalahannya Gua pengen aja liat muter-muter. bangkit gitu, gua pengen liat Tadi MU tuh sih bangkit. Si Rizal udah pakai excuse ini ya pemain-pemain yang nggak bisa main. Oh Iya, ini mungkin itu karena nggak ada ini nggak ada excuse. ini cedera ini. Oke baiklah. Dari Kak Virgi juga tadi udah nyari-nyari. Oh ini dari Amorim aja gitu. Terus dari Kak Aldi juga Evelyn ingat banget walaupun waktu itu MU lagi kemenangan beruntun, Kak Aldi tetap bilang bahwa skema permainan dan identitasnya belum sekuat itu kan. Gak ada sama sekali. Dan ternyata terbukti ya sekarang. Asik tuh. Gue bilang waktu di preview MU Everton, gue bilang Everton menang. Menang lo ya. Iya. Menang. Gua Karena emang apa yang mau ya mungkin set piece, tapi waktu lawan Tottenham emang gak ada kualitas, tapi mental MU bagus. selamat dari game itu. Selamat dari mentalitinya luar biasa. Cuman menghadapi Everton kemarin, sampai ada yang bilang, men, lu pakai baju MU gitu loh, lu tunjukkan dong. Nah. Ini benar-benar tadi nggak ada effort untuk Ya ini game Gila. MU musim lalu lah. MU Gila, musim gila. lalu yang kita lihat di pertandingan Everton. Jadi emang udah jelek levelnya. Tapi ya harus realistis saja bahwa Man United sekarang ya bukan Man United yang dulu lagi. Jelas Iya. dong, jelas. Karena sebenarnya Jelas. karena pemain banyak pandit di Inggris yang Aldi juga udah setiap kali nonton ketika itu kan ex MU kan, selalu mengingatkan soal era-era Fergie. kejayaan, We are Fergie Man dan United. lain-lain. Tapi ya get real aja dengan kondisi mereka sejak 2013 emang udah
beda banget. Ini profile timnya aja. Iya, Ini udah. shadow-nya lah dari tim mereka yang dulu. Basiannya sih. Bayang-bayang. Ya. Basiannya ya. Basiannya, Asik ya. basiannya, takut banget loh. Udah berasa kayak ketemu orang yang sama tapi rasanya udah beda. Takut banget. Emang gimana tuh? Coba kita Nggak elaborasi usah, boleh? Tapi nih ya buat JM Team semuanya, pernah nggak sih kalian tuh pagi-pagi nih ya, kalian lagi mau berangkat kerja, terus kalian starter mobil, malah ngadat. Nah itu tandanya aki kamu tuh lagi lemah dan udah lemah. Makanya sekarang udah ada solusinya nih, Evelyn kasih tahu ya. Ada Aki GeForce. Ini produk asli Indonesia tapi kualitasnya tuh kelas dunia, mantap kan? GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi udah tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada juga nih pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu lagi isi air aki lagi, tinggal pakai aja pokoknya. Lebih santai, lebih enak semuanya, dan variannya juga lengkap loh ya. Dari motor harian sampai mobil SUV semuanya ada. Langsung aja cek di geforcesantini.com atau kalian langsung bisa ke Instagramnya @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang kuat, yang awet dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Tepuk tangannya dulu dong biar makin semangat. Udah ya, kita lanjutin aja, kita nggak usah bahas-bahas MU dulu ya. Lagi UCL. Karena lagi seru loh. Lagi pekan UCL. Padahal lagi. Oh ya. Iya, udah nggak apa-apa. Daripada kita bahas-bahas MU ya kan, yang deket-deketan ya kan sama Liverpool, walaupun dia di atasnya Liverpool, udahlah, masa kita bahasnya Rizal mulu, kita nyorotinnya Rizal mulu. Kali ini ya Nggak apa-apa Virzi lah lucu. ya. Yoi. Gimana udah ada Apa Virzi sih, di nggak ada samping apa-apa. Evelyn, masa nggak diajak ngobrol soal Newcastle? Boleh kali curhat. Silakan. Ya inilah bisnis seperti dulu lagi ya, balik ke setelan pabrik lagi. Oke, sejak mimpin tadi malam ya lawan Marseille, harus disclaimer emang Marseille lagi bagus ya. Mereka menang lawan timnya Jim Ratcliffe juga 5-1 Nice. Di Derby Riviera. Tapi ya tetap aja lah antara tim Premier League sama tim Liga Prancis harusnya Newcastle take the advantage, tapi ini adalah masalah berulang yang terus-terusan terjadi di laga tandang musim ini. Away kita jelek banget dan pemain lemes, pemain kalah duel, pemain kalah lari, kalah segalanya lah, bahkan ngasih kesempatan. Which is oke pada babak pertama, beberapa kali ngasih kesempatan kesempatan, tapi mereka survive. Kalau mereka udah survive, hal paling bagus adalah ya udah di dalam ruang ganti ngomong apa kek untuk meningkatkan konsentrasi, jaga fokus, jangan kebobolan, gini-gini. Itu Newcastle kick off babak kedua nggak nyampe 2 menit langsung kebobolan. Maksudnya dari mana gitu? Kayak lu balap mobil pun masuk pit kan biasanya ngisi bensin ya, ganti ban baru. Ini kayak bensin lu tiba-tiba dituker sama Malah dibocorin gitu ya iya, bensinnya. sama minyak tanah. Habis itu bannya malah dicariin ban yang udah ompong, udah gundul gitu. Pakai aki, Maksudnya gua ganti nggak aki ngerti aja, apa pakai ini, GeForce. pakai GeForce bener. Perlu. Masuk. Masuk. Iya. Gimana? Ya ini kayak jadi zamannya Steve Bruce lah, ketika tim keluar dari halftime malah jadi jelek. Tapi ya dan ini Anthony Gordon, gue nggak tahu ya dia nyimpen apanya si Eddie Howe, tapi Anthony Gordon, si Dan Burn sama Nick Pope itu seharusnya kalau emang berdasarkan merit penampilan mereka itu seharusnya di bench dulu. Sebenarnya penggantinya juga oke. Gordon ya kita punya Woltemade walaupun emang dia nggak bisa main terus-terusan. Terus si ada Lewis Hall yang bisa jadi back kiri udah fit, dan ada Ramsdale yang menurut gue layak dapat kesempatan. Tapi ya udahlah, perjalanan masih lama di Champions League. Kalah lawan Marseille, hostile atmosphere di ini luar biasa banget ya di Velodrome, luar itu benar-benar atmosfernya gila banget. Bintaro Dan lawan iya. Romangun. Dan yang nyetak gol adalah Pierre-Emerick Aubameyang yang kita emang tahu seorang striker yang tajam kalau dikasih kesempatan. Ya walaupun 36 tahun tapi dia bagus lagi dia. Bahkan ada yang bilang Aubameyang ini lawan favoritnya dia adalah Newcastle. Kenapa? Iya. Karena 8 dari 10 pertemuan dia menang. Iya, Dan dia selalu nyetak gol ya. Itu gimana? Emang, ya dari zaman Arsenal lagi bagus-bagusnya dia. Itu dia udah dijagain berkali-kali, tapi ya tiba-tiba si Nick Pope tiba-tiba kontrol alt del aja, dia habis itu keluar dari Kontrol alt del. keluar dari kotak penalti. Coba Habis itu Komputer. iya, habis itu
udah bisa tiba-tiba maju aja keluar di situ golin ya. What can we do? Ya udah, lihat aja nanti pertandingan berikutnya kayak gimana. Yang susahnya adalah lawan Everton di kandang mereka. Hill Panas Dickinson. tuh. Biasanya panas itu tuh kalau susah ketemu tuh. banget itu lawan Hill Dickinson. Iya. Gue ngeliat Newcastle sering gini kayak Mas ya, bukan hanya di musim ini tapi 2 musim lalu ketika mereka tampil di UCL juga. Entah antara mereka main kalau diapit jadwal gini ya, kayak misalnya Iya, ada Premier League dan berat. UCL, misal di UCL iya, iya. menang, biasanya di EPL-nya kalah, atau sebaliknya di EPL-nya bisa bagus, baru di Iya. UCL-nya kalah. Jadi Iya, bisa iya. dikatakan ini tim ketika jadwalnya diapit, emang kualitas mereka tuh Jaga agak lagi. terganggu di momen itu dan itu Stamina berarti ya? bisa dimengerti dari faktor stamina mungkin, dan itu kerap kali terjadi dari 2 tahun lalu. Jadi ini masih masalah yang kebawa menurut gue di musim ini sih. Dan itu benar, tapi kan dicoba dibenahi dengan tim rekrutmen. Masalahnya tim rekrutmen Tebelin. ini nggak sebagus. Siapa tadi yang lo bahas bagus? Chelsea Ya. Iya. Tim rekrutmen ini ketika lu spend hampir 90 juta untuk si Anthony Elanga dan Jacob Ramsey dan mereka nggak bisa jadi starter, itu ada masalah. Lu Anthony Elanga nggak bisa gusur Jacob Murphy yang datang udah dari 2016 dari tim championship. Sementara Jacob Ramsey dia nggak bisa jadiin nggak bisa jadi starter di saat Tonali, si Bruno dan si Joelinton itu perlu cover karena kalau 3 pemain gelandang itu mereka nggak bisa terusan main dan di saat mereka harus ada pemain yang mengcover mereka, kualitinya sejauh ini belum kelihatan. Pasrah banget. Gimana di Pasrah ada dong. tambahan nggak, ada yang melihat pertandingan Newcastle dan Marseille ini? Oh itu be fair aja kualitas pemainnya Marseille bagus-bagus. Pelatih mereka lebih bagus dari pelatih Newcastle. Zerbi bagus sih, gua Iyalah, suka. to be fair aja gitu. Gue respect sama Newcastle, cuma kalau Eddie Howe di-compare sama De Zerbi ya, Eddie Howe harus belajar lagi sama De Zerbi dan kualitasnya juga bagus, atmosfer. Højbjerg juga di tengah. Bagus-bagus gitu. Yang gue nggak tahu sayap kiri dong tuh Paik Shaw siapa tuh? Paik Shaw dari Feyenoord. Iya. Selebihnya gue ini emang pemain Timothy bagus Weah. gitu. Timothy Weah. Artinya emang pemainnya pemain bagus. Kiper Geronimo Rulli. Kiper gue di FM. Artinya bahwa ini secara materi bagus gitu loh. Mereka main di kandang menghadapi Newcastle yang gue bingung. Apa urgensi lu untuk ganti skema dari 3 back gitu loh. Char, Denburn dan juga Malik Thiaw. Terus Murphy jadi wingback kanan. Apa urgensi kenapa gitu? Apa yang coba lu lakukan? Lu pengen ngepres tengah. Men, Greenwood nih enak banget mainnya kemarin jadinya. Kalau lu pengen bermain compact, lihat Greenwood walaupun dia kartu kuning, cuman dia punya kebebasan juga. Paik Shaw di kiri juga sama bagusnya. Buat gue ini salah Eddie Howe. Buat gue ini salah pendekatan permainan dari Eddie Howe yang kelihatan di sini dia over smart dari seorang si Roberto De Zerbi yang benar-benar manfaatin laga kandang. Cuman ya udah sih. Iya. Masih group stage, Masih ada aman, banyak masih aman. kesempatan. Masih Itu aman. Gua gini rasa. karena di Liga Champions / Super League ini Super League. banyak banget pertandingan. Jadi lo bikin 1-2 mistake ya kayak Real Madrid musim lalu Anggap aja sering pelajaran. sering. Tenang sih, masih aman. Lancar, iya. Lolos, gue yakin Newcastle lolos. Slow. Oke, karena memang ya udahlah belum ada urgensi Ya. seperti yang tadi sudah disampaikan juga gitu ya. Ini nggak apa-apa, anggap aja perjalanan. Kalau kualitas. Anggap aja sebuah pelajaran. Tapi kalau yang lagi perayaan nih, untuk laga ke-100-nya justru dipukul telak dengan 2-0. Gimana nih Pep? Gimana ngelihatnya? Blunder juga City. Pep juga blunder. Lucu. Lucu. Apa juga urgensi lu untuk mengganti 10 pemain lu dari game week sebelumnya? 10 changes loh. 10 perubahan di atas lapangan. Lagi dapat tiba-tiba kali mimpi ya? Nggak Ya tahu udah deh. kayaknya Tapi harus besok mainnya yang- ini gitu. Terjadi ke Pep ini momen ketika gue ngomong season starts from now buat Liverpool di KPI hari Kamis. Pep tuh hari Jumatnya ngomong season starts from now bagi City. Mereka belum menang juga nih. Semua Ini start. 2 Nggak game usah beruntun ngomong kalah. begitu makanya. Berarti jangan Emang ngomong. itu nggak usah ngomong Kata-kata yang start dilarang. from September dah. Emang nggak boleh tim mikir kayak begitu mindset Boleh. kayaknya. Dan itu Pep ngomongin itu dan setelah dia ngomong itu mereka kalah dan sulit untuk mencetak gol juga. Lawan Leverkusen dibikin Cuy, bikin ini golin sama Leverkusen loh, sekali. cuy. Leverkusen emang lagi di awal musim goyah tapi Baru ganti pelatih mendingan kan? sih, udah mendingan sih sebenarnya. Tapi seharusnya City tetap bisa ngatasin mereka harusnya. Tapi itu terjadi dua game terakhir yang mana di Premier League mereka kalah juga lawan Newcastle ya. Mereka kalah juga, kemarin lawan Leverkusen kalah juga. Jadi ya ini alasan kenapa gue waktu itu sempat bilang City sekarang tuh udah beda. Makanya gue waktu itu bisa cepat mencoret City walaupun gue balikin lagi City ke perebutan gelar, tapi ketidakmampuan mereka untuk menang 3 game beruntun. Coret lagi berarti. Lebih dari Coret 3 lagi. game beruntun itu yang bikin mereka terluka musim ini sebenarnya. Jadi bagi Iya. gue City itu sulit banget untuk mempertahankan maintain level. Lagi-lagi Bang Aldi bilang Senin Doku kemana? Ini pertandingan malam juga terjadi lagi. Doku kemana lagi Betul. gitu kan? Terjadi lagi hampir semua pemain kayak begitu. Reinders juga gue belum melihat lagi sejak pekan pertama dan banyak pemain dari City yang sekarang terlalu inkonsisten dan itu alasan gue
sangat begitu ragu dengan kualitas City di musim ini. Ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan ritme positif week in week out itu nggak karakter Pep banget. Khususnya lini belakang. Ya. Back kiri lu punya Ait Nuri, tapi lu lebih atau Pep lebih sering mainkan seorang O'Reilly, pemain muda bagus, main di timnas juga oke lah O'Reilly. Cuman ini mungkin akan menjadi perdebatan atau diskusi kita soal rekrutmen. Kalau lu emang pengen mencoba meningkatkan si O'Reilly, ngapain lu beli pemain kayak Ait Nuri? Kalau lu emang butuh back kiri, ya lu mainin Ait Nuri aja. Karena Ait Nuri pun butuh ngejel sama tim. Nanti lu main sama Diaz, nanti lu main sama si Kemarin Ake. Gonta-ganti terus. Di kanan juga demikian. Kemarin tengahnya Nico sama Luis. Kelihatan sekali gampang ke crack. Haaland di bench. Ya, banyak sekali perubahan. Gue nggak ngerti apakah Pep sepemikiran sama gue bahwa, weh ini masih game week sekian. Kita tahun lalu pun playoff kok. Kita fokus di liga aja. Kita istirahatin pemain kita. Mungkin. Cuman ini kan di kandang. Iya. Dan harusnya laga kandang karena lu cuma punya 4 laga kandang. Maksimalin gitu loh, maksimalin gitu. Makanya gue bilang selalu sih kalau di Merseyside sih. Yang penting home-nya. Yang penting home-nya gas. kejar gitu. Nah ini laga yang buat gue kesalahan Pep yang menunjukkan hal yang nggak biasa karena Pep pelatih yang luar biasa dan dia punya materi tim yang gemuk. Gue nggak bilang kualitas tapi gemuk. Gue nggak bilang pemain kayak Ryan Cherki, Omar Marmus itu pemain yang terbiasa week in week out main bagus. Di Jerman dan kita lihat level di Premier League kan tuh seperti apa gitu. Even midfield terbaik masa kini, Florian Wirtz pun kesulitan di Liverpool. Artinya bahwa ini harus segera diperbaiki sih sama Pep. Dan gue yakin Pep start from now itu bukan start untuk juara liga, tapi start untuk kita mempersiapkan tim untuk musim depan. Karena begitu City coming back, karena begitu City kembali, ini tim akan berbahaya. Sebenarnya selama 114 tuduhan tadi. Secara penjelasan emang transisi mereka banget di musim ini bagi City. Terlalu banyak pemain berganti, apalagi pemain-pemainnya senior yang cabut kan. Jadi itu emang situasi sulit bagi mereka dan puncaknya di game kemarin ketika lu bisa bikin Kwanzaa kelihatan masterclass, itu berarti ada yang salah di tim lu. Dan juga kalau ngomongin back kiri itu kan Pep punya obsesi untuk ngelakuin itu ya. Berapa banyak sih pemain yang dikonversi menjadi back kiri sama dia? Zinchenko, Fabian Delph itu biasanya sukses bagi mereka, tapi kelihatannya di musim ini Delph sukses 100 poin di Centurion pada saat gara-gara Delph. Gara-gara Delph menurut gue dia datang karena Mendy waktu itu cedera, gue inget banget, dan datang si Delph bisa stabil. Jadi itu kita tahan dulu nih karena durasi kita udah tinggal dikit lagi. Tambah. Kita bahas yang lebih seru. Ini yang lebih seru kenapa seru? Karena kita akan membahas prediksi line up Arsenal melawan Bayern Munchen. Ini dua-duanya sama-sama di UCL main 4 kali, menang 4 kali. Dan bahkan poinnya sama semua ya. Cuma memang Bayern lebih peringkatnya 1. Coba kita lihat. Yes. Prediksi line up ini bagaimana nih tanggapannya dari Virgi dulu deh. Mau dengar suara Virgi dulu nih. Ini adalah derby ex Crystal Palace. Michael Olise lawan Eberechi Eze. Dan Eze, itu dream move lah buat dia ya, dan dream move yang sangat terbayarkan sekali di North London Derby kemarin. Jadi pahlawan yang sangat luar biasa. Jadi kedalaman squad sih untuk Arsenal udah kita bahas. Kalaupun Arsenal nggak juara musim ini bukan karena kedalaman squad mereka sangat luar biasa. Tapi yang kalau dari Bayern ya, Lennart Karl yang jadi banyak pembicaraan musim ini, dijuluki Messi ya, bagaimana cara dia ngelewatin lawan, bagaimana cara dia sangat tergantung ke kaki kirinya. Ini revelation yang sangat-sangat luar biasa dan sangat cocok sekali bagi pasukan Bayern Munchen di bawah skemanya Van Son Company yang memang benar-benar menitik beratkan sepak bola menyerang. Dan juga Diaz nggak ada ya, Diaz akan suspend. Dia suspend. Oh iya dia tiga game. tackle yang membuat Achraf Hakimi terancam untuk absen di ini ya, enggak di African Cup of Nations dulu. Dan Maroko jadi tuan rumah ya, jadi itu jadi berita besar juga di sana. Sehingga pengen lihat duelnya si Olise dan Eze sih kalau gua. Dan ini gua bilang line up yang sangat layak diturunin lagi sama Arsenal ya. Ini karena line up yang kuat banget, balance banget. Dan kita di awal musim nanya Arsenal sumber golnya dari mana, apakah dari Gyökeres, tapi ternyata Eze bisa jadi pembeda gitu. Untuk bisa menjadi sumber gol, dia punya kemampuan untuk itu. Jadi untuk game ini gue cenderung mengunggulkan Arsenal. Dan kalau kita pernah debat sama Bang Ali faktor luck, ini salah satu faktor luck kayak ketika ini game pertama bagi Munchen di musim ini ketika mereka nggak diperkuat sama Luis Diaz. Karena kita tahu itu trio depan paling subur di musim ini. Munchen lagi subur banget tapi nggak akan diperkuat oleh Luis Diaz. Jadi menurut gue tantangannya terlalu besar bagi Munchen.
Tapi ya pengganti mereka sebenarnya kualitasnya masih oke. Tapi ini kayaknya udah sampai di momen cederanya udah terlalu banyak bagi Munchen. Mereka di awal musim gak ada Musiala, fine lah. Gnabry bisa mengganti posisi di nomor 10. Tapi ketika lu kehilangan Diaz juga, gue rasa itu udah terlalu dalam. Dan Arsenal harusnya bisa favorit untuk memenangkan game ini. Kedalaman skuadnya mantap, hokinya juga mantap. Gimana Aldi melihat Arsenal melawan Bayern Munchen? Ya gue gak setuju, cuman gue gak mau bahas lah ya soal apa. Oke. Kan bukan salah Arsenal juga, Diaz namain kan. Oke, Iya. jadi ini sebenarnya kebalik ya. Maksudnya Karl yang di kiri, terus Gnabry yang di kanan, terus juga Leimer yang di kanan, terus juga si Stanisic yang di kiri, ke Pavlovic sama Kimmich juga ketukar. Jadi Oh iya, Kimmich bukan back kiri. iya, jadi kalau secara materi tim, Upamecano nggak begitu bagus sekarang, biasa aja. Tapi lebih bagus dari Kim Min-jae setidaknya. Oh dia. iya dong, Ini itu masalah sih. banget itu. Justru yang menjadi perbedaan sekarang adalah adanya Jonathan Tah di lini belakang Bayern. Ini pemain yang dari Leverkusen didatengin dan benar-benar menjadi pembeda, luar biasa. Tengahnya juga Pavlovic bagus. Olise pemain terbaik Munchen musim lalu. Ya Harry Kane, udahlah nggak usah dibahas. Ini Jadi panjang ya? pemain yang gila. Tapi ini fixtures biasanya ini Arsenal deg-degan. Iya. Kalau biasanya ini Arsenal akan deg-degan, cuman gua nggak melihat adanya harus deg-degan. Kayak kemarin gue bilang Arsenal akan dihadapi oleh fixtures berat, Tottenham, Bayern, Chelsea. Gue bilang yang berat Bayern doang gitu. Tottenham sama Chelsea nggak berat. Dan ini merupakan laga yang buat gua sama kayak Liverpool lawan Madrid, menang bagus, menang pun ya udah nggak apa-apa gitu. Karena sekarang kondisinya ini dua tim yang goal difference-nya sama-sama 12. Iya. Arsenal 0 kebobolan. Si Bayern 3 artinya memang bisa di-crack lini belakang dari Bayern, bukan yang sebaik itu juga. Ternyata Arsenal pun demikian, sama Richard Lisson juga bisa di-crack loh. Walaupun ternyata update-nya adalah itu Raya ngantuk kemarin itu. Anjir. Nggak pernah ngapa-ngapain. Nggak ngapain, betul. Jadi ya buat gua ini akan menjadi laga yang satu bisa jadi bagus banget atau dua boring banget. Karena dua-duanya sama-sama jago. Kedua-duanya kuat sama-sama gitu ya. jago dan Kompany kita harus agree dia tactician-nya juga cukup bagus, di luar manajemen dia juga bagus banget. Ya kita akan lihat apakah Eze yang baru bikin hat-trick kemarin apa bisa melanjutkan. Gue sih ragu ya maksudnya karena Pavlovic dan juga Kimmich akan membuat rapat sekali jarak antara belakang dan juga tengah ini akan benar-benar ditutup. Ini bukan lini tengahnya Tottenham yang lucu itu. Ini lebih serius, lawan ini akan membuat defense yang lebih compact dan serangan balik mereka ini yang harus dikasih tahu juga. Diesel bahas soal bagaimana ini adalah lini depan salah satu yang tertajam di Eropa gitu. Iya. Jadi buat gua Arsenal nggak punya lagi peluang untuk bikin kesalahan, error. Yes. Dan setiap peluang yang mereka dapat, mau dari Trossard, mau dapat dari Eze, Saka, bahkan Merino, ya mereka harus melihat apa yang dilakukan Eze kemarin. Dapat kans kecil, Jadi. finish. Langsung. Kans kecil, finish. Itu. Pasti udah ditandain juga sih si Eze ya sama Bayern ya. Iya. Tapi Waspadai. Odegaard gimana? Odegaard ada kemungkinan Nggak penting bahas yang ada, bahas yang ada aja gitu. Bahas yang ada Iya, aja. kalaupun ada dipaksain, belum tentu fit juga. Ini Iya. laga yang sangat penting. Oke. Jadi buat gua bisa nanti pas ke bridge ke Chelsea bisa dimainkan juga Odegaard mengistirahatkan Eze gitu. Jadi buat gua walaupun nggak mungkin juga Eze bakal lagi performa terbaiknya. Cuman ini laga yang sulit diprediksi. Munchen away-nya juga bagus, bukan yang kaleng-kaleng kalau bahasanya Evelyn. Jadi buat gua ini Asik. akan menjadi laga yang apa ya, blockbuster kalau bahasanya Firzi. Yes. Anjir. Asik, Oh ini asik, asik. pertemuan terakhir mereka tuh yang si Gabriel mungut bola Dari Raya, Raya, ya. iya. Itu Tuchel, era jadi Tuchel. kontroversi. Ya semoga nanti malam ada bumbu-bumbu itu lagi sih. Iya. Yang kocak-kocak. Tuchel tuh marah banget loh setelah pertandingan itu. Ya, karena seharusnya itu penalti. Karena kan? dia nganggap itu seharusnya Oh, yang penalti. kick off ya? Yang kick enggak, yang off, goal kick, goal kick, goal kick goal kick, yang ya. diambil Tapi bola. karena habis itu menang. wasitnya baru pertama kali kalau Nailan. nggak salah mimpin Nailan. bikin knockout. Oh, Jadi agak wasit terlalu dia. takut ngambil keputusan yang Ya. kontroversi kayak begitu. Tapi itu bisa aja terjadi bumbu-bumbu kayak begitu. Itu berapa tapi- skor 1-0 kan? 2-2. Dua-dua di Emirates. 1-0 yang di 1-0 Bayern ya, away. Singkirin ya. Tapi gua ngeliat game nanti Arsenal harusnya bisa menang lagi. Bisa tetap. ya? Bisa ya? menang Nggak terus. kepleset lah ya? Gua rasa nggak kepleset dan ini makin memantapkan posisi Arsenal di atas angin banget. Wih, di atas angin. Gua ngeliat kualitas mereka nyingkirin Atletico 4-0, lawan Spurs bisa menang segitu banyak juga. Ini tim gue jujur Ya. ngeri sih jujur kualitasnya. Iya. Mendalam banget dan mereka bisa nyakitin lu dari situasi apapun. Anjay. Jadi menurut gua ini game yang bisa berpotensi matiin posisi Arsenal. Gua takut bisa nih. lolos cepet nih. Kenapa? Yang angkat-angkat. Arsenal udah nggak bisa gol lewat set piece. Au.
Golnya subur. Soalnya sekarang udah banyak yang belajar. Open play. Open play. Open play terus. Bukan, kan bukan. servis FC kita. Oh, iya, iya. Udah berubah. Dicuri sama Dicuri sama Rijal. beliau. Udah berubah. Ini. Udah berubah. Semoga nanti bisa ada gol set piece lah gitu. Biar Arsenal banget gitu. Iya, Hincapie ke, Saliba ke, Merino ke, Declan Rice, Kan penalti. identitas kita Saka. merasa direbut gitu Direbut. ya. Gue jadi inget episode Senin kemarin kan Mas Aryo bilang kalau game tanpa Gabriel itu bakal jadi ujian. Gue rasa lawan Munchen seharusnya ujiannya bisa dites juga di sini nih. Karena lawan Spurs ya golnya jatuh dari langit, Richarlison kualitasnya bagus, tapi Iya. itu kan gol yang bisa dihindarin. Tapi untuk lawan Munchen ini dengan lini depan mereka seharusnya ini bisa jadi Rizal, ujian lini belakang Arsenal. gol dari langit. Richarlison. Richarlison. Itu kualitas. Kualitas. Tapi kan biasanya Zubi nggak error kayak begitu maksudnya. Iya, tapi Richarlisonnya itu kualitas. Timing Tapi- yang tepat. Udah ini yang hal-hal bagus buat Iya Tottenham sih. itu Karena doang. udah menang jadi enak lu. Gak ada muji-muji apa-apa lagi Tottenham Richarlisonnya. nih yang mau dipuji itu doang. Gol itu kalau nggak presisi ya, itu Iya nggak sih, akan ya. gol itu. Nggak nyangka Dia juga. melihat posisi David Rayanya nggak nyangka, iya. Dia langsung memberikan luar biasa Tottenham. Mentang-mentang udah menang tuh Gimana jadi Bang? begini. Kalimat penutup mungkin dari Virsi? Apa ya? Tapi kalau Keples- nggak kita lihat kepleset lah ya Arsenal? Nggak Oke. kepleset. Menurut gua Thank you. Arsenal masih bisa menang dengan kekuatan yang mereka punya, kedalaman skuad yang mereka punya, dan mungkin Bayern akan terlalu coba overcommit serangan dan itu yang akan jadi bahaya bagi mereka sendiri. Depannya Kebobolan sih kata gua. belakangnya. Oh iya Kebobolan kebobolan bisa, sih. tapi belakangnya Munchen juga gol. Iya, yang iya. belakang Gol ya makanya itu udah gue bilang Upamecano. Oke. Upamecano lawan Walaupun Saliba. tadi Aldi bilang bahwa Munchen ini juga nggak kaleng-kaleng, tapi Yap. balik lagi dari Rizal dan juga Virsi udah segitu yakin juga bahwa ya Arsenal juga bukan kaleng-kaleng. Sama kayak kita juga hari ini ya, hari Rabu rame bukan kaleng-kaleng. Tepuk tangannya dulu. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung kita hari ini, buat Yes. JM Team semuanya yang sudah aktif, sudah ikutan heboh dan beropini juga, jadi seru sendiri ya kan. Terima kasih juga untuk Roro Jongrang Indonesia buat LED-nya. Tentunya terima kasih juga buat GeForce dan jangan lupa saksikan The Juara 3 Minggu tanggal 30 November 2025 ini persembahan Yuasa hanya di JM TV. Pada ikutan gak nih? Ikutan Ikut ya. yang ini nih. Gas dong, gas. Kita support Training ya. Nanti besok, Kak training. Virsi. Semangat. Training. Asik. Banyak tuh yang ikutan juga ya. Ayo kita ramaikan. Dan jangan lupa juga saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Akhir kata Evelina Tan dan seluruh komentator aku, pundit-pundit aku yang hebat sekali di sini Dewan Pundit Indonesia, kita mengucapkan bye. Arsenal! Selamat menyaksikan kemenangan Arsenal melawan Munchen. Arsenal aja, Re.